di RPJMDes Siskudes. Buka Siskudes 2025, kemudian login. Kemudian masuk ke data entry, perencanaan, kemudian data umum RPJMDes. Ada di pilihan data umum desa, visi misi dan RPJMDes. Kita masuk ke RPJMDes. Tunggu sampai menunya keluar. Nah, langsung tampil 5 bidang pembelanjaan desa: penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, bidang pembinaan masyarakatan, bidang pelayanan masyarakat desa, dan bidang penanggulangan bencana dan mendesak desa. Di bidang penyelenggaraan, masukkan semua bidang-bidang yang potensial atau mungkin dilaksanakan di tahun-tahun selanjutnya selama 8 tahun ke depan, mulai dari 2003 sampai dengan 2030. Masukkan sub kegiatan penyelenggaraan belanja silta tunjangan operasional, masukkan pilihan sarana prasarana desa, masukkan pengelolaan administrasi kependudukan dan sipil yang ini berkaitan dengan pendataan IDM, EHDW dan segala macam. Kemudian yang keempat, yang potensial adalah penyelenggaraan tata pelajaran perintah perencanaan keuangan dan pelaporan. Sepertinya 3 bidang yang pertama ini, sub bidang yang pertama ini udah kita pahami. Kemudian yang terakhir ini, yang bagian tata praja, adalah kegiatan yang mendukung kegiatan pemilihan di tingkat desa seperti pemilihan perangkat, BPD, dan pemilihan kepala desa. Kemudian di bagian tersebut ada pilihan pelaksanaan tahun ke-1 sampai tahun ke-8, centang di tahun ke-5 dan tahun ke-8, khusus di bagian penyelenggaraan pemilihan di tingkat desa. Tahun ke-5 ini adalah proses pemilihan BPD dan tahun ke-8 ini adalah proses pemilihan kepala desa. Nah, setelah dipilih tahunnya, kemudian klik 2 kali lagi, akan dilanjutkan ke nilai anggaran. Nah, di sini yang diisi adalah di tahun yang kita di kolom tahun akan ada menu drop down jumlah tahun yang akan keluar sesuai dengan jumlah tahun yang kita checklist tadi. Nah, semua jumlah tahun yang terchecklist dan secara otomatis terentry ke kolom tahun ini harus terisi semuanya. Kemudian diisi lokasinya di desa mana, kemudian volumenya 1 kali. Sasaran-sasaran ini adalah kolom yang terkait dengan jumlah warga desa yang mendapatkan manfaat atas kegiatan tersebut. Biasanya kolom-kolom ini diisi dengan pembelanjaan desa yang berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat desa. Misalnya membangun drainase sepanjang 200 meter yang melintasi pemukiman desa misalnya. Maka di situ nanti terlibat tenaga kerja. Nah, berapa orang yang mendapat manfaat atas penganggaran tenaga kerja di situ, gitu. Wanita berapa orang, pria berapa orang, kemudian yang masuk ke dalam rumah tangga miskin berapa orang, seperti itu. Jadi kalau yang tidak terkait dengan kebermanfaatan atas anggaran itu kepada masyarakat, ini sebaiknya dikosongkan saja. Kemudian sasaran ini juga nanti beberapa jenis kegiatan juga yang tidak terkait ke masyarakat juga mungkin bisa diisi juga, misalnya seperti peningkatan kapasitas kepala desa misalnya, seperti ini. Nah, di sebidang pemberdayaan ada kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa. Kita ambil contoh misalnya peningkatan kapasitas kepala desa terchecklist di tahun ke-3, tahun ke-5, dan tahun ke-8. Ini checklist tahunan ini adalah sebuah kemungkinan dilaksanakan di tahun ke berapa. Ini adalah sebuah probabilitas
berdasarkan pengalaman yang sudah dilalui seperti itu. Jadi peningkatan kapasitas itu belum tentu dilaksanakan setiap tahun. Jadi kemungkinan selama rentang 8 tahun itu kemungkinan dia dilaksanakan sebanyak berapa kali seperti itu. Jadi sebetulnya kegiatan perencanaan desa ini adalah rencana kegiatan yang memungkinkan atau mungkin dilaksanakan. Jadi tidak baku atau tidak dipatokkan secara standar seperti itu. Nah, kita kembali ke poin peningkatan kapasitas kepala desa untuk memahami tentang sasaran-sasaran tadi. Nah, seperti ini peningkatan kapasitas kepala desa tahun ketiga, lokasi di luar daerah, ya, kemudian volumenya 1 OK artinya orang yang bekerja, orang kerja seperti itu. Cuma dipahami OK ini adalah sebagai satuan terhadap jumlah orang yang terlibat dalam sebuah pekerjaan dalam satuan paket orang seperti itu. Bedanya dengan OH adalah OH itu adalah orang hari, ialah satuan yang terkait dengan tenaga kerja yang diupahi setiap hari. Nah ini beda, ini satu orang yang diberangkatkan atau dilibatkan dalam satu paket kegiatan, maka dia dinamai dengan satuan OK. Gitu. Nah di sini terlihat bahwasanya peningkatan kapasitas kepala desa ini sasaran ini diisikan sesuai dengan personel kepala desa. Maka dia 1 OK, jenis kelaminnya pria, nah sasar wanitanya 0, karena kepala desanya pria dan 1 orang seperti itu. Dan sasaran rumah tangga miskin ini tidak terkait karena kepala desa tentulah bukan orang miskin. Seperti itu. Kemudian pelaksanaannya adalah kasih pemerintahan. Ada 3 pilihan kasih dan kaur di sini. Nah, kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan desa itu harusnya dilaksanakan oleh TPK kasih pemerintahan. Kemudian lain-lain yang harus diisikan juga adalah sumber dana. Nah, peningkatan kapasitas kepala desa atau semua kegiatan yang bersifat operasional pemerintahan itu sumber dananya hanya bisa dari opsi alokasi dana desa atau ADD dan penerimaan bagi hasil pajak dan retribusi daerah atau PBH atau BPHPDRD. Ini adalah dana desa dalam kurung dropping APBDes. Nah, ini dana desa tidak bisa digunakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa. Seperti itu. Nah, itu dua hal yang bisa menggambarkan tentang bagaimana teknis pengisian rencana kegiatan di RPJMDes. Kemudian permintaan dari pemeriksa RPJMDes yaitu Bu Desi di bidang ruang RKP, dia meminta secara khusus di bidang kelima, yaitu bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa itu dimasukkan, ditambahkan kegiatan subbidang penanggulangan bencana. Nah, yang kita pahami selama ini adalah di bidang kelima ini adalah tempat pembelanjaan BLT. Namun sebetulnya di bidang kelima ini juga bisa dimasukkan subbidang penanggulangan bencana. Ini terkait dengan mitigasi bencana seperti longsor, banjir, kebakaran dan segala macam. Karena sifatnya prediktif atau sesuatu yang belum terjadi, maka jumlah anggaran yang kita masukkan di penanggulangan bencana ini yang terkait dengan potensial kebakaran, kebanjiran, longsor dan segala macam tadi, itu kita perkirakan bencana longsor dan kebakaran lah misalnya, itu kita prediksikan terjadi setiap tahun. Nah, maka di checklist semua mulai dari pelaksanaan tahun ke-1, ke-2, ke-3 sampai dengan ke-8 dilaksanakan secara swakelola. Jumlah anggarannya kita klik lagi 2 kali. Nah, semua terisi ya, sampai tahun ke-8. Itu kita asumsikan semua jenis potensi bencana itu membutuhkan anggaran sebanyak 30 juta seperti itu. Maka semua terisi tahunnya mulai dari tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-8 atau tahun
Focus tahun ke-1 itu adalah tahun 2023, dilaksanakan mulai dari tanggal 1 bulan 1 tahun 2023 sampai dengan 31 Desember tahun 2023. Nah, tahun ini bertambah tahunnya seiring dengan uh, uh, tahun ke-1, tahun kedua, tahun ketiga selanjutnya. Tahun ke-1 itu tahun 2023, tahun kedua itu tahun 2024, tahun ketiga itu tahun 2025, dan seterusnya sampai dengan tahun ke-8 itu tahun 2030. Nah, kemudian berfokus kepada pengisian kolom waktu ini. Waktu tahun, terisi tahun mulai, terisi tanggal, bulan, dan tahunnya, kemudian selesai terisi tanggal, akhir bulan dan tahunnya. Ini pengisiannya ini adalah berbeda di setiap jenis kegiatan. Kalau dia misalnya anggarannya seperti penganggaran 17 Agustus, seperti kita ke bidang pembinaan misalnya, di bidang kebudayaan dan keagamaan ada ini yang berkaitan dengan penganggaran biaya seremonial perayaan HUT RI ini. Nah, maka dia metode pengisian waktunya adalah di tahun, kemudian dia dilaksanakan kemungkinan mulai di tanggal berapa di bulan Agustus sampai dengan tanggal berapa di bulan Agustus. Seperti itu khusus di kegiatan HUT RI ini. Jadi nggak semua kegiatan itu dilaksanakan dimulai di tanggal 1 Januari tahun berjalan sampai dengan 31 Desember tahun berjalan. Nggak selamanya semua seperti itu. Nah, jadi ini adalah yang sudah saya terangkan, ini sudah mewakili semua metode pengentrian rencana kegiatan. Nanti setelah ini selesai di entry sampai semua kelima bidang ini terisi secara lengkap, maka pekerjaan pengentrian sudah selesai. Nanti hasil pengentrian bisa dilihat di kolom laporan di bagian perencanaan. Nah, nanti dipilih di poin kedua, laporan representasi desa, pilih kecamatan yang tanggung dulu, pilih desanya. Secara otomatis desa yang available atau tersedia hanyalah desa yang kita loginkan, kemudian kita cetak. Nah, demikianlah hasil dari entrian RPJMDes. Muncul dia, kalau kita baca mulai dari atas adalah judulnya rancangan RPJMD Desa tahun 2003 sampai dengan 2008. Nah, tahun 2003 sampai dengan 2008 ini harus kita edit secara manual dari aplikasi foto editing, karena secara default Siskudes hanya menampilkan tahun 2003 sampai dengan 2008. Karena seharusnya tahun yang muncul di sini sesuai dengan perubahan peraturan keputusan presiden tentang perpanjangan masa jabatan kepala desa, maka harusnya yang tertulis di sini adalah tahun 2003 sampai dengan tahun 2030. Sayangnya aplikasi tidak memunculkan tahun sampai dengan tahun 2030, maka harus diakali dengan teknik foto editing secara manual. Bisa pakai aplikasi Paint, Photoshop, dan segala macam. Kemudian selanjutnya kalau kita baca adalah desa, titik 2, nama desa, kecamatan, kabupaten, Karo, Provinsi Sumatera Utara. Kemudian yang tulisan-tulisan tebal hitam ini adalah kelima bidang yang udah kita entry tadi. Kalau ada kegiatan yang tidak di-entry, maka dia tidak akan muncul di laporan rancangan RPJMD desa ini. Nomor 1 adalah penyelenggaraan desa, kemudian selanjutnya. Nah, inilah yang akan menjadi lampiran daripada RPJMD yang tadi ditunjukkan dari screenshot WA tadi. Oke, sekian dan terima kasih.